Halo, apa kabar kawan-kawan warga berdaya semua? Semoga Anda semua diberi kelancaran dalam menjalankan usahanya masing-masing. Setelah di episode Biovlog 6, kita membahas tentang bagaimana memilih bibit yang baik. Kini channel Warga Berdaya akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan jenis-jenis kolam yang sering digunakan oleh para pembudidaya di berbagai tempat. Bagi para pemula yang ingin sukses menekuni budidaya ikan lele ini, maka perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Salah satunya adalah jenis kolam yang digunakan. Dalam budidaya lele ini, kita harus melihat dan menyesuaikan keadaan lingkungan kita dengan memperhatikan bagaimana bentuk kolam yang pas untuk dipakai. Selain itu, pemilihan kolam juga disesuaikan dengan budget dan lahan yang kita punyai. Tentu ini hal yang subjektif sekali. Namun demikian, kita perlu juga untuk melihat referensi tentang keunggulan dan kelemahan berbagai jenis kolam yang ada sebagai bahan pembelajaran. Berikut 5 jenis kolam yang dirangkum oleh channel Warga Berdaya dari berbagai sumber yang ada. Kolam yang terbuat dari terpal ini merupakan kolam yang memanfaatkan lahan sempit dan seadanya. Ini dapat menjadi alternatif utama bagi pembudidaya ikan untuk membuat bak kolam dengan biaya minimum. Kolam ini bisa berbentuk bundar atau persegi sesuai dengan bentuk kerangka atau bidang dasar kolam. Berikut keunggulan kolam terpal. Harga pembuatan kolam lebih murah. Dapat diterapkan di lahan terbatas dan di mana saja. Dapat terhindar dari pemangsa liar dan hama. Relatif lebih tahan terhadap penyakit. Mudah untuk proses panen dan pergantian airnya. Metode penyortiran pada ikan lebih mudah dilakukan. Adapun kekurangan kolam terpal, rawan terjadi kebocoran, mudah lapuk atau usia terbatas, minim ion dan mineral tanah. Air kolam lebih cepat bau bila tidak sering diganti. Kolam tanah lazim digunakan untuk tempat budidaya lele dari zaman dulu sampai sekarang. Kolam ini mempunyai dinding yang langsung tertutupi oleh tanah. Bentuknya bisa kotak ataupun bundar. Keunggulan kolam tanah: biaya pembuatan lebih murah, kaya akan mikroorganisme yang baik untuk pakan lele seperti cacing, plankton, dan lain sebagainya. Pergantian air tidak dapat sering digunakan. Bisa digunakan untuk menghemat air, bahkan hingga sampai musim panen tiba. Kekurangannya: memerlukan bidang tanah yang cukup luas untuk media, rentan terhadap munculnya hama dan penyakit, sulit untuk mengontrol suhu kolam karena kondisi cuaca yang kurang menentu. Proses penyortiran ikan lebih sulit. Perawatan, pembersihan, dan pengolahan memerlukan tenaga yang lebih besar. Kolam beton atau semen ini menggunakan metode kolam yang mirip kolam tanah, tapi bagian dasar dan dindingnya terbuat dari semen, sehingga tidak mudah bocor dan rusak. Kolam ini juga bisa berbentuk kotak dan bundar. Jenis kolam ini cocok digunakan jika Anda mempunyai budget besar dan tanah luas. Berikut keunggulan dari kolam beton. Bangunannya kokoh dan dapat bertahan hingga waktu yang panjang. Mampu mengontrol perubahan suhu sehingga ikan tidak mudah stres dan terserang penyakit. Pengaturan dan perawatan air kolam lebih terjaga. Adapun untuk kekurangan kolam beton, membutuhkan lahan yang relatif luas, membutuhkan biaya yang relatif besar dalam pembuatannya. Saat kolam mengalami kerusakan, akan sulit untuk diperbaiki. Pada awalnya, bau semen yang muncul dapat membuat ikan terganggu dan menyebabkan ikan menjadi stres.
Kolam drum adalah kolam yang sebagian besar berbahan plastik dan besi yang tergolong kuat. Kolam jenis ini bagus untuk membudidayakan ikan karena mudah dalam perawatan dan mudah ditata. Kolam ini cocok untuk Anda yang tidak punya lahan luas namun ingin berbudidaya ikan. Keunggulan kolam drum: perawatan lebih mudah dan bisa dipindah-pindah. Tidak membutuhkan lahan yang luas. Terhindar dari hama dan penyakit. Pengontrolan air kolam lebih mudah dilakukan. Kekurangannya: biaya bahan dan konstruksi lebih mahal. Daya tampung ikan lebih sedikit. Air kolam harus sering diganti sehingga ikan mudah stres. Minim ion dan mineral tanah. Keramba merupakan metode pemeliharaan ikan dengan memanfaatkan jaring atau keramba sebagai kerangka dan penopang kolam. Kolam jenis ini cocok untuk Anda yang berada di pinggiran sungai atau waduk dan danau. Kolam jenis ini dikenal sebagai kolam tambak dan penerapannya mirip dengan kolam tanah. Keunggulan karamba: lahan pembudidayaan lebih luas, lebih mudah untuk mengontrol ikan. Ikan dapat hidup di habitat yang alami. Kekurangannya: lebih sulit dalam pengontrolan suhu kolam. Ikan lebih mudah terserang hama dan penyakit. Berisiko rusak dan hanyut apabila arus sungai atau danau sangat besar di musim hujan. Ikan dapat lepas jika ada bagian jaring keramba yang putus atau berlubang. Nah, demikian rangkuman keunggulan dan kelemahan dari berbagai jenis kolam yang ada. Pemilihan jenis kolam ini hanya salah satu faktor penentu dari keberhasilan budidaya lele. Masih ada faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilannya, seperti jam terbang, kemampuan si pembudidaya, manajemen pakan, dan sebagainya. Apabila Anda punya pengalaman lain, silahkan pengalamannya dibagikan dalam kolom komentar ya, sehingga bisa untuk menjadi bahan belajar bersama bagi kita semua. Demikian ulasan kami hari ini, semoga usaha Anda lancar dan semoga berhasil. Salam sukses selalu warga berdaya.